Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sarah menghubungi kami lagi setelah sekian lamanya. Hari itu kami senang sekaligus marah. Berita hubungannya dengan laki-laki yang sudah bersuami sudah menjadi rahasia umum. Kami tahu bagaimana dia hidup dengan mengejar impiannya di ibu kota. Wajahnya terlihat pucat saat itu. Sarah membawa sebuah koper besar berisi pakaian. Dan di samping koper itu ada sebuah tas berwarna biru yang juga terlihat berat. Kami gemetar saat membuka tas itu. Semuanya berisi uang. Tidak tahu jumlahnya. Kami tidak punya keberanian menghitungnya. Itulah hari di mana Sarah memilih pergi meninggalkan Anda karena bayi yang ada dalam perutnya. Dia mengandung namun belum sempat memberitahukan semuanya pada Anda. Aku akan membunuhmu kalau kau tidak pergi. Bawa uang ini. Bukankah hanya uang yang kau harapkan dari hubunganmu dengan suamiku? Kalimat kemarahan Nyonya Yuna. Hari itu, ketakutan Sarah karena bayi yang sedang dia kandung. Kalau dia tidak hamil, walaupun diam, dia tetap akan bisa melawan. Tapi bagaimana kalau Nyonya Yuna tahu perihal anak di perutnya? Apakah semua akan berjalan dengan baik? Nyonya Yuna menyebut-nyebut nama putranya, bahwa satu-satunya pewaris Adiguna Group hanyalah putranya. Hal itulah yang membuatnya ketakutan dan pergi menghilang. Dia tidak sanggup mempercayai cinta di antara kalian. Bisa melindungi bayinya dari Nyonya Yuna. Ibu muda yang baru pertama kali hamil itu gemetar. Dia jatuh pingsan beberapa kali. Karena kehamilan selalu merubah psikis dan kejiwaan seseorang. Kami memeluk Sarah dan menguatkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tidak tahu bagaimana caranya Nyonya Yuna bisa tahu saat Sarah sedang hamil besar, wanita itu muncul di hadapan Sarah. Nyonya Yuna meradang marah, apalagi saat melihat perut Sarah yang membesar. Sekali hitung saja, dia bisa menduga anak siapa yang ada di perut Sarah. Bibi Salsa mulai terisak-isak, bahunya gemetar. Dia meraih tisu dan sesegukan lagi. Tuan, saya mohon sampai di sini saja. Bibi Salsa tidak punya keberanian untuk meneruskan ceritanya. Saya mohon pergilah jauh dari hidup Basma. Jangan membuat pengorbanan Sarah menjadi sia-sia. Tangisnya pecah mengenang bagaimana perjuangan Sarah di sisa hidupnya. Air mata Adiguna jatuh ke lantai. Sekali lagi, untuk pertama kalinya, dia merasa hidupnya jauh lebih hancur daripada saat menghilangnya Jessie ketika kebenaran sedikit demi sedikit terkuak. Hari itu banyak hal terjadi. Bukan hanya peristiwa-peristiwa penting di sebuah desa kecil berhawa sejuk, tempat di mana 3 buah makam berjajar dalam kesunyian, namun juga di ibu kota, siang yang sama di suasana yang berbeda. Kak Anjas, aku kangen. Tring, sebuah pesan terkirim. Amanda menjatuhkan tubuh semampainya di sofa. Hari ini tidak ada jadwal pekerjaan apapun. Ikatan rambutnya berantakan. Dia bahkan tidak memakai riasan apapun di wajahnya. Kulitnya bernafas dengan lega. Seharian ini dia hanya bolak-balik dari kamar ke ruang keluarga sambil bermain dengan HP. Para pelayan tidak terganggu ataupun berusaha mendekat, karena begitulah kebiasaan nona mereka kalau sedang tidak ada jadwal pekerjaan. Mata Amanda tiba-tiba membelalak lebar, tersadar dengan pesan yang baru dia kirim, pesan yang dituliskan jari jemarinya sendiri. Wah, aku pasti sudah gila. Bagaimana aku mengirim pesan begituan pada Kak Anjas? Hapus pesan sebelum dia membacanya. Terlambat, Anjas sudah membaca pesan. Amanda menjatuhkan HP-nya. Bagaimana ini? Tersungkur lemah di sofa lagi. Tring, bunyi pesan masuk. Amanda masih melihat HP-nya. Ragu meraihnya. Membuka pesan sambil memicingkan mata. Takut melihat isinya.
Akan kusampaikan pada Bian, tapi jangan berharap lebih ya. Emoji tersenyum yang menenangkan. Balasan dari Anjas membuyarkan fantasi reaksi yang tadi dipikirkan Amanda dengan harap-harap cemas. Hah? Kenapa Kak Anjas membalas begitu sih? Amanda bernafas lega sekaligus sedih yang muncul bersamaan. Kesalahpahaman Anjas menyelamatkan segalanya sekaligus membuat hati kecilnya berdenyut. Karena jujur saja, kalimat pesan itu memang ia tujukan untuk Anjas, tapi dia malu mengakuinya, bahkan pada hatinya sendiri. Apa Kak Anjas bisa menemaniku makan siang? Masih ingin berbalas pesan, walaupun Amanda tahu Anjas pasti saat ini sedang sangat sibuk. Memang gak ada jadwal kerja, balasan cepat. Seharian ini aku kosong Kak, temani aku makan siang ya. Memohon dalam hati supaya Anjas bersedia. Maaf Manda, hari ini ada meeting penting waktu makan siang. Terkulai lemah lagi saat balasan Anjas datang. Bahkan rasanya jauh lebih mengecewakan saat Bian tidak peduli padanya. Amanda menghela nafas. Gak apa-apa Kak Anjas pasti sibuk. Bagaimana kalau makan malam? Sekali lagi menemukan pijaran indah di depannya. Terserahlah mau makan malam atau makan siang. Entah kenapa bersama Kak Anjas terasa menyenangkan. Baik Kak, terima kasih. Aku cinta Kak Anjas. Membelalakan mata dengan pesan yang baru saja terkirim yang langsung dibaca Anjas. Iya, nanti aku sampaikan juga ke Bian, tapi jangan berharap lebih. Sudah ya, jangan lupa makan siang. Iya Kak, terima kasih juga. Kak Anjas juga jangan lupa makan siang dan istirahat ya. Pesan ditutup dengan emoji tersenyum. Kenapa ini? Kenapa aku malah jadi begini pada Kak Anjas? Amanda sedang bingung dengan hatinya sendiri. Jangan membandingkan Kak Bian dengan Kak Anjas. Yang aku cintai itu Kak Bian. Dan aku ingin menikah dengannya. Begitulah perang batin yang terjadi dalam diri Amanda. Tidak tahu kenapa muncul keraguan di hatinya sekarang. Sejak terakhir bertemu dengan Bian, saat laki-laki itu memutuskan hubungan dengannya, perasaan sakit itu memudar dengan sendirinya. Walaupun sepenuhnya impiannya menikah dengan Kak Bian belum menghilang, karena orang tuanya selalu mengatakan itu setiap ada kesempatan. Sementara di kantornya, Anjas kembali membaca ulang pesan yang dikirim Amanda padanya. Hah, kenapa dia lucu begini? Masih di siang yang sama, di situasi, waktu, dan cuaca yang tidak jauh berbeda. Ikatan yang ingin dibuat Adi Guna Group dengan Basma melalui Fresh Parfum semata-mata karena ketua Adi Guna ingin memberikan kehidupan yang layak untuk Basma. Mengikat kontrak tidak masuk akal sekalipun akan dilakukan. Adi Guna hanya ingin memberikan uang dan fasilitas hidup untuk putranya. Kalau bisa, dia bahkan ingin meletakkan sekoper uang di depan rumah Basma dengan tulisan, "Hiduplah dengan baik dengan uang ini." Namun sekretarisnya mencegahnya melakukan hal-hal di luar nalar. Akhirnya inilah satu-satunya peluang, celah dunia model yang memang sudah dimulai oleh Basma. Hei, kamu gak menjanjikan apa-apa sama Fresh Parfum kan? Basma berdiri di depan pintu menggerutu. Siang ini sebenarnya dia mau membantu Kay berjualan sampai selesai. Tapi anak di depannya ini memaksanya datang ke rumahnya. Libur sekolah, Rian bahkan sepertinya belum mandi. Minggir, menepis tangan pemilik rumah lalu masuk tanpa permisi. Tapi dia masih mengucap salam dengan benar. Aduh Bas, aku kan gak tahu kalau kamu bakal datang secepat ini. Mengucek kepala, menguap sambil menutup mulut. Tadi katanya masih di Central Park sama Mbak Ke. Karena kamu menelpon pas dia ada di dekatku, jadi dia menyuruhku pergi. Dasar, malah kamunya belum mandi lagi.
Rian sudah membahas masalah keseriusan Fresh Parfum. Dia mau membahasnya dengan Basma dan memaksa Basma untuk datang ke kantornya. Karena tidak tahu kenapa, dia juga diteror terus oleh orang yang bernama Said Husni. Kalau aku yang ditawari, aku pasti langsung menerima tanpa berpikir. Ya, karena kadang aku memang malas berpikir sih. Iya, maaf, aku cepet kok mandinya. Kamu tunggu di kamar aja ya, aku ambilin minum sama makanan. Rian ngeri kalau Basma sudah kesal. Tante mana? Basma mengedarkan pandangan sebentar. Sudah pergi dari pagi, Mama sibuk banget, lagi pemilihan bahan buat desain terbaru katanya. Setelah mendengar itu, Basma beranjak dari tempatnya berdiri. Rian pun ke dapur meminta Bibi menyiapkan minuman dan camilan. Sepertinya keren ya kalau aku jadi manajer model. Berubah haluan karena sadar diri nggak bisa jadi modelnya.